Dari mana lagi saya pergi ini mengemis? Saya harus mengemis ini karena ini hari tain dia anuku menagihku. Kayaknya nih mau hujan ini. Tapi Pidela. Permisi Bu. Ye, Sumbangannya Bu. tadi tuh mati lah, baru kita ada atur jualan, takut sudah muncul minta-minta. Sumbangan. Biar beras Bu. Beras saya belum ada, barusan saya mau beli juga ini. Moro rumus lah ketemu aku mau ngoni. Besarnya badan masih muda baru kopi minta-minta. Bu, saya encok. Terlalu matilah kan Bu. Cilaka 12 yang kena saya ini, ya Allah. Saya baru memetal, sudah ada yang datang mengemis. Bu. Mak, kau duduk di situ, jangan terlalu duduk di bawah. Setiap walaupun juga pengemis, jangan terlalu merendah, duduk di situ. Di sini duduk, saya kasihan juga sebenarnya. Jangan di situ, sudah ada duduk. peraturannya kita. Duduk di sini. Pengemis tidak Jangan boleh. juga terlalu duduk di sini. Kamu kepala batu, kamu ngemis, baru banyak duduk di sini. Saya terharu Bu. Tidak pernah yang kasih begini saya Bu, kita aja. Acting tahu dengan duduk di sini, duduk. Kita itu semua manusia sama di mata Tuhan, tapi duduk dulu. Adakah nasi Bu? Sebelum makan kasihan Bu dari kemarin. Melaku mau lihat buha, lah itu lima tilakan umur aswa ino. Tidak ada nasiku, sabar mau di pasar ini beli kasihan. Kau dari mana kata tadi itu? Tiap hari kau muncul di sini masalahnya. Sehabis pergi berapa lampu merah saya pergi Bu. Kau lihat ini dompetku. Aku lama buka baru belum ada apa-apa aku ini, cuma tisu yang ada Tanah putih udah lah nggak ada lihat Bilang saja masih kiri Bu. Kau bicara dia nyarinya terlalu Bilang saja Ibu sebelum makan itu bisa lemas. Itu bisa minta makan Bu. Makanya kau kerja, tidak baik itu mengemis. Badan masih muda, masih baru kopi mengemis. Ada juga undang-undangnya. Pu, bukan masalah tidak ada undang-undangnya. Lihat saya usaha kecil-kecilan yang penting halal. Iya, ada modalmu. Pauta koperasi, yang penting mau berani mengutang. Tidak ada KTP ku Bu. Terlalu banyak alasanmu kau hidup di dunia. Koperasi juga butuh KTP, akte kelahiran. Tunggu dulu, saya bikin kau dulu tidak ada kasihan berasku. Teto kau, auto boleh setiamu. Teh saja yuk. Ibu hesa gemetar Bu. Masa juga gemetar karena saya mesti lihat kau tiap hari kau datang di warungku. Ibu, gemetar Bu. Saya bikin kau dulu teko, Ibu, supaya bisa uangkan saja Bu. Lama-lama saya emosi ini pengemis ini modelnya. Bu. Tidak ada, belum ada saya baru buka. Apa kan namamu? Saya baru buka warungku sana, belum ada yang masuk. Sudah lihat dompetku tidak ada. Dia kasih emosi saya bikin kau saya teh, yuk, sebab kau tubuh-tubuh di kombo. Ayo. Sebentar, banyak datang belanja mungkin di sini nanti kau minta sama orang. Saya kasih baru sama mulai ini. Iyo. Toh? Iyo. Matung bisa bikin dulu teh, iyo. Kan itu pengemis, betul-betul di Kendari betul-betul marak sekali banyak pengemis dengan pengamen. Kenapa dari topi cari pekerjaan banyaknya tambang, banyaknya kayak ulang balu-balu dawa itu mau dapat uang. Terlalu mikal tuh hari-hari pas tahu. Mau kasih saya uang atau tidak? Kenapa Kak? Kenapa terus? Aneh kau mengemis baru kau mengancam. Apa sih bicaranya? Kau sadar diri, hari-hari 24 jam, 3 kali kau datang satu hari di warungku Dela. Bagaimana pendapatanmu kalau ini warung? Berapa? Pendapatan berapa? Kau duduk dulu, saya bikinkan kau teh, jangan kau emosi dulu. Ini teroa. Pengemis. Duduk, saya bikinkan kau dulu teh tuh, duduk. Oh Bu Allah Tuhan. Siapa tahu kita mau ikut saya toh? Apa? Ikut? Lebih baik sama mati lapar daripada mengemis. Kau dengar saja. Kurang kerjaan itu. Saya banyak nih tanah. Saya kasih kau kopi supaya tahan laparmu yo. Kopi kalau kau minum kopi itu tua 1 hari pol kau tahan lapar. Saya banyak minta naku, rumahku 2 gara-gara. Bu. Pengemis. Astaga, tidak ada pale air. Kau sabar dulu, Baru warung baru tak ada atur jualan tambah losoy atau ibu.
Sadar dulu, saya cukup air panas. Dede. Kalau tidak sabaran jadi manusia. Saya digolomi di sana lampu merah, lama sekali kau. Oh, mulu. Oh, setiap kelihatan kamera tuh Mimi dulu. Saya datang bukan untuk makan, saya datang minta uang. 2.000 saja, ma pikiri. Saya biar robek, saya terima nanti di rumah Hei, saya. kau meminta tapi kayak memajang. Kau sekarang datang simpan uang sama saya. Kau sudah datang simpan uang sama saya. Pikiri mena. Orang datang. Kau kasih saya amalmu juga. Ini hari kau kasih saya di akhirat kau. Ibu pengemis. Kau dengar baik-baik Aduh, ibu pengemis, bagus sekali itu nama aku. Saya terharu sekali kalau ada yang hargai saya begitu. Dia terlalu acting. Kau dengar Pi, kupok sab kau baik kau kopi, aku punya kopi supaya tahan laparmu itu. Dan saya dulu menjual karena belum ada yang masuk, biar sedikit tidak ada yang masuk hari ini belum ada. Kalau saya pergi di lampu merah, baru sulit juga saya pergi belikan makanan saya dikasih toh. Nah cepat nih, mana? Betul-betul saya diuji kesabaran memang ini hari di. Ada pintu kopras datang menagih 3 orang, kau muncul juga kau matilah kamera tebal tono. Cepat, saya kasih tahu kau 2.000 saja. Kita berhitungan, nah? Atau kau ikut mis saya mengemis? Oke, saya tahu mengemis saya. Ada bebek saya dulu walaupun 1.000, 2.000 datang. Saya minta 2.000. Kau sudah kasih selesai kita bicara, baru kau bicara. Kau diam, saya minta 2.000 saja toh. Bikinkan kopi, berapa harganya kopi? Nah itu kan yang ada. Saya mau kasih kok kalau tidak ada. Kamu lihat, numangitan yang khas namate yang tope Bobby. Kenapa kau tuh? Apa lagi mau bicara sekarang pas Bobby itu? Betulan. Tak sabar ada itu yang mau cepat mendidih. Kau sabar pi dulu. Sama si anu kayak ini sibuk atur jualan pulau Sokoto mau ngomi. Terlalu mikau itu tidak hidup. Pendapatan begitu, mendingan kita pergi mengemis. Saya tidak mau pergi mengemis. Halo. Ayang Beb di mana Ki? Iya, saya singgah dulu di warungnya Karos nongki-nongki sayang. Iya. Hati-hati jangan sampai kita ditelan bumi. Iya, oke. Sumbangannya. Iya, oke sayang, ntar sayang. Iya, ada pengemis. Oke. Sumbangannya, Dek. Kenapa ini? Mau sumbangannya. Nasi kotak? Sumbangannya, Dek. Bukankah tadi kita yang sholat di lampu merah di? Oh, cocok sekali. Kenapa lagi minta? Situ panas, saya pergi lagi di. Mata saya kasih ke 200.000 mana? Perasaan tak pernah kasih saya. Sini dulu bu. Kita bikin apa di sini? Kita kan yang punya ini. Saya. Karos. Saya. Kenapa bisa ada nih ibu di sini? Saya kira di lampu merah. Sini PP. Pulang pergi dia jalan. Pengemis itu di mana-mana. Enggak boleh pengemis marah-marah. Baru saya lihat ada pengemis begini. Kita lihat kan nih. Dilarang pengemis datang. Masa juga ini tidak dilarang sekolah, tapi menghutang. kayaknya utang. Sini dulu. Saya tanya dulu kita. Hana. Iya. Ini dia tidak makan dia yang beginian, dia tidak kena dia. Namanya pengemis. Di bawah kita duduk, di bawah. Jangan kasih begitu juga orang, jangan terlalu. Enggak apa-apa. Nanti juga saya duduk di bawah. Iya. Perasaan tadi saya kasih ke 200.000. Tidak tahu saya orang kaya. Tadi saya kasih ke 200.000. Nanda mi uangku, kok jangan beli semua tadi. Berarti saya lebih kaya dari kamu. Kurang datang pilih duduk di sini. Kompi mana gadis cantik? Iya. Kau jual banyak tempat duduk di situ. Jangan lihat saya begini, baru mau begitu di. Mau minum apa cantik? Anu saja tante. Kebetulan saya lagi tunggu ayam bebko. Oh iya. Iya. Teh pucuk ya. Tunggu dulu. Iya. Kira-kira kita sudah tahu ke itu pelanggaran yang dilakukan sama pengemis kalau ditahu sama dinas sosial. Kenapa datang menceramai sini? Bukan ceramah, Mbak, bahaya sekali Mbak ini pengemis. Apakah juga kau ini? Apa yang di dalam itu? Ini? Apa itu yang di dalam? Coba saya isinya. Apa isinya itu? Kenapa Mbak itu mengkilat berlian itu? Jangan. Gimana aku pergi ambil apa? Oh iya. Thank you. Terima kasih. Betulkah kita pengemis ini atau jangan sampai cuman modus? Jangan kau buka ini karena ini airnya dia menetes ke bawah jadi yang menghirup, yang menyedap, yang menghirup. Saya hidupi anak-anakku. Oh kasihan. Tapi tunggu dulu. Saya curiga ini jangan sampai banyak di rumahmu. Kan biasa tuh pengemis kalau aku kumpul uangnya banyak. Belum ada kasihan. Oh belum ada. Tapi kenapa kau jadi pengemis kau glowing? Kau kalah saya? Itu ada alismu, pengemis dia hancur banyak. Juga ada alisnya bu. Tapi kok manusia itu ada alisnya. Tapi kok glowing. Glowing. Nggak tahu itu bu, memang keturunanku bu putih.
Oh iya kak. Nggak bisa aja memang itu, gengnya itu. Asna untuk pebo namanya pengemis itu Eto. Kau itu putih. Karena saya pergi mengemis di rumah-rumah aja, Bu. Bukan lampu merah. Pilih di. Gitu kak. Baru segarnya mi kita baru bisa jadi pengemis. Saya tidak percaya kau udah pengemisin Bukan karos. pengemis, itu tonggo-tonggonya itu uang semua Iya. itu. Tonggo-tonggonya. Biasa dia pengemis dia tuh mukanya hancur-hancur. Ma dia Cuma ini. terlalu jauh hancur berarti babak belur. Bukan tawuran ini. Makoti juga saya pergi paling lampu merah. Tidak. Kalau pengemis dia tidak pernah mandi, dia ini kayak habis mandi 7 kali dalam 1 jam. Kira saya zombie. Bingung, saya baru buka warung mau datang ibu minta nasi Astaga. tak. Itu rezeki. Bukan rezeki Maksudnya kasih saya rezeki. bukan rezeki kalau pengemis matilah kak. Ma kenapa kau tidak angkat dia jadi pekerjamu? Masih muda Jiona, kenapa tidak mau kerja sini? Lebih bagus kata yang pengemis. Dapat pelangannya. Itu bisa bilang, kenapa kau jadi pengemis kayak kau yang paling cantik daripada yang punya kios? Hei, saya terlalu terhormat, kasihan tinggal di nggak kan. Asna. Jangan, sini. Lebih baik Nek. kau pulang di kampung. Iyo, nenek. Petanggal pembuka kau pun Tidak tahu nama aku baru-baru. Iya udah tahu. Karena dia pernah lihat kita di Bilang dulu. di pendaftaran BLT. Oh, iya. Dia pernah lihat kita. Kalau ada uang situ 2.000 saja jangan 5.000. Kau cuma kasih dia cepat Masalahnya pergi. sudah kasih tadi 200.000. Memberi itu dosa Aduh, mohon, hawo. Hah? Nggak ada uang bensin. Oh dia saya. bisa merayukan kau di sini. Biar 2.000 kasih mana orang lah kau dia cepat pergi. Aneh-aneh juga nih pengemis sekarang di modern. Kau juga mau kasih atau tidak cepat supaya dia cepat beri matilah kan kau. Kasih 2.000 saja 5.000 jangan 2.000 saja. 2.000 kalau ada. Tunggu dulu. Saya lihat dulu kalau ada uangku yo. Saja pala ini. Tapi kau berhenti jadi pengemis Saya kasih kau. Berapakah kamu kasih saya, kamu berhentikan Kau pergi saya? menjual di Wah, Nono. Mas. Saya ini hidup pun masih panjang. Kau pergi menjual ini di situ di Mandong itu ada penjual emas. Kau pergi jual itu. Nyago si patah, maaf ya Bobi. Kau pergi jual itu. Kau cepat pergi sana 100.000 jami kau yang datang di sini. Tidak itu, lebih laku itu. Jangan aku kasih muncul, tadi aku syukuran untuk bobeko. Setengah mati saya kumpul-kumpul tuh saya Lain kali Lain kali kalau kita mengemis yang suka paksa orang nanti saya bawa kau di dinas. Oke Mi, Tati Iya. Tati. Tidak. Memang saya di sini ini hari anuku di sini. Ngeri juga kau pengemis, nongkrong mu pak warung ternama. Orang dia nongkrong di bawah pohon bunga. Jangan-jangan saya bikinkan dia kopi supaya dia tahan lapar. Kenapa ini? Iya, assalamualaikum Mom. Nah dia takut itu, dia kenal itu kayaknya. Mau tuh pergi aku selalu tuh makan. Maya tau na inono, laku toy kota, aku mulai asna. Maya tau na tanda lo kada Pak Buramali. Maku po daya om lalako hanu. Apa po mau ngongoni di pinggir jalan. Pengemis. Main aku om kulala mau ngoni-ngoni gede lah minta-mintakan sama Tuhan no telalo otonomi rumpatin no dari Ma daripada to om dia kasih malu-malu kita. Tapi uangnya omnya dia bawa lagi. Maya teh om, nanti saya carikan kita. Udah carikan. Iya, oke Mi. Waalaikumsalam. Wih, ini Asta bikin susah saja nih anak udah paipo. Bakal tahu lalaku buta. Kenapa, Ki? Lalaku tuh buta. Kenapa Ki Pak? Oros kau tidak lihat di Asna. Main aku mau kayak kopi. Ini Asna, pengemis. Oh Dela, potehang gua itu Dela. Somba gula aku Dela. Main aku mau kayak kopi, tahan lapar. Toh. Terus Dela kano Dela? Lalaki bungur banting, aku TM Pengemis keluarga tak kah? Iya. Tadi saya lihat di lampu merah baru saya kasih tadi dia uang 200.000. Kau kasih uang? Iya. Kenapa kau kasih uang? Masa kasihan? Kenapa kamu kasihan orang begitu? Apa tak kah? Sepupuku itu. Kenapa dia bisa jadi pengemis? Dia suka memang gembel dia itu memang. Astaga. Bela no. Ros. Besok aku Amerika. Panggil kan dulu. Coba panggil. Hasna. Oh Hasna. Itu dari belakang mana? Lah tuh di poteh amira ino. Ya tunggu bikin malu betul keluarga gue itu. Ternyata. Kau dulu situ sama sepupumu. Setengah mati dikeliling cari kau bikin malu betul. Ternyata balik. Wah, bagaimana no? Kan ini. Aku hanu migo. Oh, lihat gayanya. Astaga. Gayanya. Bakal buah. Kenapa semua tidak cari kok? Amamu Dela. Sini bilang itu campur. Betul mata itu amangku. Kenapa dong meninggal bapakmu?
Asna. Itu bisa pergi begini. Kenapa lah tuh mulai ada lagi tuh apa dia bilang orang tua lagi tuh mulai tolong mau tuh wah nah lo. Korang duduk di sini Sini. Kalau kamu sudah saya cari kok. Mana saja kamu? 3 hari yang lalu saya lihat posisi lampu merah yang di bawah. Makanya kau remote. Kau ditanya kok lagi. Kawasa. Tulu kawasa banyak mampunya orang tua enggak ada sapimu bebemu. Sini. Kau ditanya kok. Ikan. Ya Allah Asna. Duduk. Lala tadi minggu Asna. Duduk. Apa Asna? Bagi hasil. Bagi hasil bagaimana Asna? Ya jadi ceritanya ini bagaimana ini? Maju ke sana mundur. Kenapa bisa Ki jadi pengemis sementara keluarga tak berada di Pale? Betul antara Tidak tahu. Iya Asna, ya Allah Asna. Kenapa kau cibit-cibit saya Asna? Begitu banggamu Asna, ya Allah Asna. Kau pakaian begini Asna. Kak Abdi, sudah kasih tadi nih sepupu tahu uang. Kenapa jangan kopi kasih dia? Masa kasihan kau lihat itu, tapi mukanya segar. Sama bodohmu dengan dia itu. Kenapa dia kesal kopi lagi bodoh? Jangan kalau bilang bodoh, berarti termaksud saya ikut bodoh. Karena saya suka kasih dia, dia suka datang di warungku. Kan satu datang di warungku. Kau itu yang gua Asna, kau bukti-bukti itu orang tua Asna. Hei, Oros, kau tahu Ros, ini dia dari kampung, lo ini dia mana? Kau kau jawab mau susua. Oh Tuhan. Ternyata kau datang di kota, kopi mengemis. Oh, gitu deh modelnya. Ingat Asna, Asna saya kasih tau memang ku Asna. Lote ini orang tua laki, mau haki teh hutani ulo kalau kau tidak dapat harta. Loh, itu? Warisannya bapakmu satpanya memang kok. Tadi ini Contohnya lagi teh hutani ulo. ini tadi kopinya yang khas, tapi kau minum nih. Tidak perbaikin dulu cara tadi dulu, saya tidak bisa mengerti saya ini. Tapi Saya yang bayar. Tapi kita pergi dari situ saja nah. Tapi saya rasa panas. Kita bayar gitu. Oh, tidak ada yang menjual uangku, sudah Kita kasih bayar. habis semua ini orang ini. Mau tewe? Itu hasil nulisku. Yang kau gitu. Coba kami begini sana. Kurang parah lagi. Bisa dah. Bikin malu-malu keluarga saja kau itu. Bang, Kamu juga sini. Ibu. peperan kau laku kamu deh Asna. Ibu di sini, Bu. Kau di sini Asna, baru kita bicara Matan baik-baik. pasai lain omu Sini, deh. Pak. Aku lagi tunggu Iya, sini. pereng deh. Iya. Kalau lihat orang Yang mau tahu Asna kalau sadar, kau ngebelu dulu Asna. Karos ini jadi Tapi kau saksi. hano, Sini hano. Karos. Kamu kumpul tuan umur terus kobomu Asna. Dela. Banyak-banyak itu mampunya bapakmu di kampung. Anu sama lah buka yang itu Iya. Dia bohong Lasa kalau pino. saya. Hela bebemu. itu anunya bapakku, bukan sapunya. Aduh Asna. Itu harta orang tua. Kalau tengok itu Asna mate koti. Dela. Bako Dela dari Itu yang dia asli dela, pengemis kemarin dia membalas saya karena kebanyakan itu cuma modus. Contohnya ini dia, habis uang kau hitung-hitung uangku beras kasih kau, nggak tahu minum berapa, tapi sudah saya ikhlaskan. Sudah itu di lampu merah dia minta uang, dia datang lagi di sini, dia memberi minta lagi saya. Makanya dia ngomong pengemis begitu nololo buta. Iya, tapi banyak sekali juga uangnya. Mana namanya pengemis? Nggak ada uangku saya habis mi. Coba dulu kau praktek bagaimana cara kau mengemis. Biar kita pulang di kampung kau praktekin sama bapakmu. Coba. Pegang koran coba pergi. Kenapa mau selesai? Pegang koran lesu. Kenapa? Pegang koran lesu. Kamu tuh. Kau praktekkan dulu dengan saya bagaimana cara itu mengemis. Coba. Lah aku melapor ke ya. Kiok itu melapor. Ibu yang namanya suku hai. Kiok. Hari itu ada lesu. Coba kau praktekkan dulu. Praktekkan. Kayak aku hanu lagi. Jatuh memasmu. Minggu telah muhai kohanu. Itu kopi. jangan Itu teh jangan kopi seperti minum jokal. Coba itu praktek bagaimana cara itu mengemis. Nah, sama lu tuh kalau ada kamu. Oh, kino mbak, kino sajar kok. Kalau sama orang lain tak berani. Pas sama keluarga. Berarti tuh Miesha pembantu nunggu Sadar kok nak? Sudah mulai muncul. Praktekkan dulu kalau nggak salah saya ajarkan kok caranya. Ya, kita- Iya. Sudah nih, mi. Ini kan dodok kok. Begitu tadi Coba caranya. dulu. Oh, begitu. Berarti dia Kayaknya dia lebih pengalaman dia ini. Pengalaman. Ya tapi dia ini mantan premannya Coba pengemis. praktekkan. Om, sumbangannya Om. Sudah 2 hari. Oke dulu itu asal, bukan kayak begitu. Itu mundur lagi, mundur. Coba dulu, kasih lemas. Saya hajar pengemis ini. Kenapa kamu hajar sana? Supaya Kamu tahu kah? Hajar pengemis. Banyak minta aku. Rumahku 2. Mama kau buka. Rumahmu 2. Nah, kas kembali pada Saya bilang uangku. orang kaya jadi kampung. Masih musim saya. Kas kembali pada uangku 200.000. Sudah, Coba banyak praktekkan rumahmu. dulu. Coba praktekkan. Banyak rumahnya. Salah bagai itu. Om, Om, sumbangan tapi Om.
Lama bisa tidak makan. Kasih tahu ah. Oh, sungguh terpaksa aku. Dela nyono potehan kan itu pokok anu ya mano dela. Dan memang bumi kamu dela. Kadu itu go asna. Begitu Nona, saya dapat uang. Itu saya traktir kau, itu hasil anu. Bukan traktir, saya yang kasih kau yang itu mau Tapi saya bayar. Tapi saya juga kasih kau uang. Kau tadi datang minta uang 2.000, tapi karena tidak ada, saya kasih kau kopi supaya kau tahan lapar dari pagi sampai sore. Itu nih. Kau sudah berapa hari kan di sini kasihan? Kopi mengemis. Di sini Kita di saja. tengah, kita di tengah. Kita di tengah. Kita di tengah, kasih dulu di tengah. Tengah. Di sini kau pengemis palsu. Iya, pengemis palsu kamu sini. Bagaimana kamu ini? Ini sudah 2 hari 8 kali dia PP datang di sini. Tunggu dulu Asna. Apa masalahmu? Sampai kau harus mengemis. Enak. Enak kau bilang. Itu tuh Pokoknya tanpa kerja cuma kayak modalkan ini baki-baki, kita pergi mendapat uang. Begitu. Makanya kau tidak ajak juga saya. Allah. Untuk ajak juga kakak. Iya dong. Kalau begitu. Kapan-kapan juga saya juga nah. Harus juga. Kalau ini enggak tidak yakin. Udah cocok kau. Cocok, cantik. Kenapa? Cantik, tidak ada yang mau anu kau itu. Tapi tidak ada. serius, ini orang tuanya orang kaya di kampung ini. Kau itu dikasih malu orang tua kau itu. Sapinya banyak, kambingnya banyak, tanahnya berhektar-hektar. Mungkin dia mengemis mungkin karena dia capek jaga sapi mungkin nih. Nggak tahu ini ada juga apa. Kau mengembala kan? Kau Ih, anunya itu bagiannya dia itu. Asna, boleh tahu kamu pembelian kalau 1 biji sapi itu baru pemodal ke balu-balu. Saya tidak mau saya kerja. Oh, Saya memang. instan saja saya itu. Bukan isen-isen tapi kau kasih malu orang tuamu, keluargamu. Iyo, kau kasih habis juga uangku. Itu juga uangnya terus, tidak ikhlas. Kalau sudah memberi jangan diungkit-ungkit. Tidak, masalahnya toh dia sudah dikasih uang, masih juara minta ke orang sini. Ini mau kombo. Yang penting kita ikhlas. Tidak cukup. Dia tidak cukup maksudnya dia. Mau Ini hujan kuping lagi. lupa lu Nono. Berapa lampu merah kau pergi deh? 4. Bagian mana itu? MTQ Terus? di sana di Mandonga. Kau ketemu di sase bolong? Korang boleh buka balu-balu ke anak oni oto di lambere itu gitu. Abdi. Apa? Korang ini Weh, kau ambil pokadela. enak iki. Jangan datang cuma duduk Mau bayar? percuma. Bisa bayar. Korang dia dulu. Harus korang gunakan waktu supaya laku jualanku. Yo, saya tahu gitu Ros, itu arahan dari Memang makanya produser. Biar kau makan ini. Jadi kita masih menjadi pengemis ini. Aduh. Iya toh. Ini harus. ini terus ini kau pemakai miko kini kapung dia betul bukan nono. Ibu dengar dulu. Coba dengar dulu saya. Kalau kita jadi pengemis, tahu? Tadi Nono udah langsung sesuatu. Baru kayak Kalau kita jadi pengemis, takutnya nanti kita ditangkap sama Satpol PP. Kalau dia tahu ki bapak tahu bagaimana mi? Sudah 10 tahun saya mengemis. Tidak pernah cuma mereka dapat saya. Ma kalau seumpamanya ini hari kau kedapatan, Tidak akan. kebetulan ini hari, Jago saya jago. kebetulan ini hari ada nanti mau rahasia dinas sosial. Bagaimana Kak Abdi toh? Kiki itu adalah abdi apa yang boleh dipotehamu. Tapi dia kan mau main Tuhan kayak itu. Kau pernah jadi buruh Satpol PP? Pernah terangga hai. Pernah ditunggukan di pentungan? Tidak berani. Karena saya pingsan pura-pura. Nah, kan dari tadi ini kok bertanya terus. Toh, saya bingung juga lihat kau Asna. Kenapa kak saya? Kok pura-pura jadi gepeng? Bisa orang susah memang. Kau tahu aja lagi gepeng? Bisa tahu. Yang bagaimana itu? Udah, Jangan sampai tuh kau gepeng dikasih begini lagi. Tidak boleh bertindak ada kamu tahu. Kebetulan. Roti gepeng tahu? Ada roti gepeng Kebetulan, tahu? Ah. Yang lepes.
Biar rasa penasaranmu hilang. Nah, sudah ada ini Bapak Husni Mubarak. Selamat datang, Bapak. Husni Masya Allah. Ya, selamat siang. Iya, Pak. Bapak dari dinas mana ini? Iya, perkenalkan saya Husni Mubarak. Saya dari Dinas Sosial Kota Kendari. Kebetulan saya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani anak-anak jalanan, pengemis dan gepeng serta pemulung yang ada di Kota Kendari. Bapak bisa maju aja ke sini menurut saya. Nah, tepat sekali ini yang kayak begini nih. Ini gepeng nih Pak, samping saya ini Pak. Iya, Pak. Nah, begini Pak. Kita kan tidak bisa menutup mata yang namanya gepeng, gelandangan pengemis pasti ada di setiap kota. Ya. Mau kota maju, mau kota berkembang begitu. Nah, salah satu contohnya kayak Kendari. Nah, itu kan pasti ada yang namanya pro kontra di masyarakat tentang gepeng itu. Betul. Nah, kira-kira apa tanggapan dari Dinsos Kota Kendari menanggapi hal seperti ini? Iya. Fenomena yang terjadi di Kota Kendari ini memang kita kan ini Kota Kendari kota menuju berkembang ya. Jadi gepeng, pengemis, pemulung itu merajalela di Kota Kendari. Perlu diingat bahwa Kota Kendari ini adalah ibu kota provinsi yang mana dikelilingi dengan daerah-daerah tambang. Ini kelebihannya kotanya kita. Betul. Nah, kelebihannya kotanya kita ini banyak yang salah artikan, salah manfaatkan. Sebenarnya kayak ibu ini. Iya. Ini masih segar ini sebenarnya, masih segar, masih muda. Tapi karena dia rasa mengemis di lampu merah itu lebih gampang, tidak susah, tidak berkeringat, ya dia lakukan aktivitas itu. Nah, Padahal pasang sebenarnya itu masih yang- bisa dia kerja. Kalau dengar bebek itu Hasna. Berkeringat juga mengemis. Pak. Yang terjadi di Kota Kendari ini kita itu pengemisnya itu kebanyakan bukan warga kota. Oh, Kebanyakan pendatang, iya, dari Konsel, dari Konawe, bahkan ada yang dari luar kota Kendari, dari Makassar ada, dari Jawa ada. betul. Jadi ceritanya gepeng yang ada di Kendari ini gado-gado Pak ya? Gado-gado. Oh begitu. ya. Terus bagaimana cara menyikapi? Jadi begini, sudah beberapa tahun terakhir ini kita menghimbau itu sebenarnya kita punya peraturan daerah namanya Perda nomor 9 tahun 2014. Di situ dinyatakan bahwa barang siapa yang memberi atau menerima itu melanggar Perda, itu dengan denda ancaman hukuman 6 bulan dengan denda uang sebesar 50 juta rupiah. Jadi siapa yang kasih, siapa yang terima itu dikena sebenarnya peraturan dan Perda nomor 9 ini. Nah, himbauannya kita dari pemerintah kota itu bagi pengguna jalan yang ada di Kota Kendari, jangan mikasi lagi nih pengemis. Karena tambah dikasih ini tambah merajalela mereka, tambah enak. Iya, jadi stop memberi. Terus kalau dia bilang, di mana nih paling kita mau kasih di masjid. Iya, betul. Kalau memang ngerasa di masjid uang tak kasihan hanya berapa Pak? Hanya 5.000, 10.000. Kumpul-kumpul dulu, datang di kantornya kita. Di Dinas Sosial ada 17 lembaga yang menangani tentang anak-anak yatim piatu, lansia, disabilitas, hafiz Quran dan lain-lain. Ada 17 lembaga. Jadi kalau organisasi atau komunitas-komunitas yang mau berbagi, jangan di lampu merah. Lebih datang di kantor kami di Dinas Sosial Kota Kendari, Jalan Balai Kota 2, bekas ex kantor inspektorat depan pemadam kebakaran, minta datanya lembaga-lembaga di mana Pak saya mau menyumbang, silakan di situ. Jangan di jalan. Karena di jalan kalau kita kasih, tambah sering dikasih tambah rame. Iya, biasa Iya. dia panggil temannya semua datang. Iya di itu sini. bukan hanya teman, jadi mamanya, anaknya, sepupunya semua di situ. Baku campur. Biasa pengemis juga apa Pak? Dia mengorbankan anak bayinya kasihan di pinggir jalan. Itu modus. Iya, betul. Jadi kan sekarang ini kelebihannya ini orang Kota Kendari, jiwa sosialnya tinggi. Iya. Dia tidak bisa lihat itu orang susah. Iya betul sekali. Pokoknya biar tidak ada uangnya hanya 5.000, kalau ada tak tukar di situ uang 2.000 dia kasih. Iya betul itu. Saya pribadi juga begitu. Oh iya Pak, kita mau minum apa? Kopi atau teh? Ya teh boleh. Oke. Iya, teh. Nah, lanjut lagi Pak. Iya, lanjut. Apakah cukup dengan upaya pelarangan dari Dinas Sosial? Terus kira-kira apa tindakan apa ini dari Dinas Sosial Kota Kendari? Iya, jadi kami dari Dinas Sosial itu bekerja sama dengan 3 instansi. Yang pertama Satpol PP dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kami itu sering dalam 1 minggu itu pasti turun di lapangan. Yang kami lakukan itu adalah standby di lampu merah. Jadi bikin mereka tidak nyaman. Hampir nih kalau ditangkap. Untung saya tidak dapat tadi. Iya. Kalau kita dapat Pak, bawa saja dia di dinas. Bagi pemulung, pengemis,
tukang sapu jalan, penjual tisu, terus anak-anak yang bermodus minta panti asuhan, kita tangkap. Biasa begitu banyak Pak di area kos-kosan. Bapak-bapak biasa datang tawarkan seikhlasnya katanya. Tapi Dari masjid saya kasih mie juga karena nggak enak tuh. Jadi saran kami kepada masyarakat, kalau misalnya ada yang datang begitu atas nama panti, Iya, Pak, lihat dulu izinnya. Lihat izinnya toh, kan ada biasa panti asuhan di Makassar, panti asuhan di Jawa, Iya. ada datang bawa di sini minta. Iya betul. Jangan nih, toh masih banyak pantinya kita yang butuh. Iya betul Itu sekali. langsung ditolak modus itu. Toh, kalaupun misalnya ragu-ragu, silakan telepon kami dari dinas sosial. Ada kita punya Facebook itu dinas sosial, silakan itu online 24 jam. Silakan cek di situ. Oh, begitu, Pak, ya? Iya, ada. Terus yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia datang di rumah-rumah itu, kalau ada laporan masyarakat kita tindaki. Terus kalau yang kita tangkap di jalan itu kita asesmen dulu, kita data dia warga kota kayaknya atau bukan. Kalau warga kota kita cek KTP-nya dengan kartu keluarganya, dia sudah terima bantuan atau tidak. Kalau dia belum terima bantuan kita bantu, kita usul dia untuk menerima bantuan. Nah, terus kalau yang bukan di luar kota Kendari, kita himbau mereka untuk jangan lagi melakukan hal tersebut dengan kita suruh pulang. Kalau dia masih didapat lagi berikutnya, kita koordinasi dengan dinas sosial yang tempatnya sesuai KTP-nya, begitu. Nah, dengar BBM itu harus Iya, itu. makanya. Apa saja kategori gepeng itu, Pak? Gepeng itu kan istilah sih sebenarnya. Iya. Gelandangan pengemis. Iya. Gepeng itu adalah singkatan dari gelandangan dan pengemis sebenarnya. Iya. Gepeng. Ya, ya saku. Jadi hampir semua orang itu dikategorikan gepeng. Selama dia melakukan aktivitas di lampu merah, mau apapun bentuknya itu gepeng. Biar jual tisu. Iya. Dengan menjual apa itu? Kerupuk. Jual kerupuk. Kan modus itu. Badut-badutan dia. Iya, kan, lampu merah modus. sini. Iya. Oh kalau badut-badutan juga itu Pak, Iya. modus juga dia. Iya, maksudnya begini. Kalau mau mencari uang bukan di lampu merah. Yang pertama di situ melanggar tata tertib lalu lintas. Terus membahayakan bagi mereka. Iya. Terus kalau misalnya sudah jalan di lampu merah, sudah lampu hijau, dorang masih berdiri kan akhirnya dapat lagi lampu merah. Jengkel nih atau pedoko nih lagi pengguna jalan kan. Betul. Iya. Lele kopi jualan sayur di Iya. pasar. Jadi janganlah, carilah tempat yang lain Iya, toh. masuk akal. Nah, Makanya sama ngemis tuh iya. untuk anuku apa pi namanya? Untuk modalmu. Oh, kasihan, Sama saja kasihan dia, bohong Pak. itu. Nah, terkait itu, Pak, kan pastinya tidak ada orang yang mau terlahir di dunia itu mau jadi gepeng, gitu. Nah, pasti ada faktor X. Mungkin karena salah satu contohnya mungkin karena tidak ada penghasilan. Iya. Mungkin dengan cara menjadi gepeng itu biar lebih cepat dapat duit, Iya. gitu. Lebih Nah, instan. kira-kira ada upaya apa dari Dinsos Kota Kendari ini? Apakah dalam bentuk rehabilitasi? Treatmentnya ini kira-kira apa ini, Pak? Iya, jadi yang saya bilang tadi, bagi gepeng-gepeng atau pengemis yang ada di lampu merah, kalau dia warga kota kita identifikasi, kita minta KTP kartu keluarganya, kita tanya dia sudah dapat bantuan, ada kan namanya program pemerintah itu seperti BPNT, sembako, PKH, Iya, terus KIS untuk ada kalau ada anaknya untuk bantuan KIP untuk bantuan sekolah, terus KIS untuk kartu Indonesia Sehatnya. Itu kita bisa bantu fasilitasi di kantor. Kita daftar dia warga di mana, minta surat keterangan dengan lurah keterangan tidak mampu. Memang sih kalau bicara cukup pasti tidak cukup. Nah memang itu seksi nih di lampu merah, berdiri sebentar dapat uang 200.000, tidak kerja tidak apa kan. Iya. Nah tapi kan mengganggu secara kasat mata, itu sudah mengganggu dari kepolisiannya, dinas sosialnya, mengganggu tata kota. Jadi sebaiknya carilah kerjaan-kerjaan banyak. Tapi biasa juga ada juga program begini, ada program pusat itu melalui Sentra Mewahai Kendari, perwakilan dari Kementerian Sosial, bagi anak-anak yang kurang mampu itu diberikan bantuan usaha. Jadi tapi dia harus pelatihan selama 6 bulan dan itu bikin apa namanya? Bikin pernyataan. Maaf, Pak, bentuk pelatihannya itu bagaimana itu? Tergantung, misalnya dia hobinya menjahit misalnya, atau dia mau wirausaha jual makanan, dikasih pelatihan di sana.
selama 6 bulan, setelah 6 bulan dikasih modal usaha dengan harapan kayak LBH itu Pak, LBH. iya, tapi ini di bawah Kementerian LBK apa Sosial. sih namanya? BLK. BLK, Iya, sorry. BLK. Biar kalian bersuara maksudnya begitu saya. Masyarakat ini kan sudah pandai bermedia sosial. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kita sudah tangani. Hanya karena memang kalau bicara cukup ya mungkin tidak cukup ya. Tapi karena dilihat di situ terus dia bikin, tidak ada dia bikin hanya di situ terus. Begitu kita cross check, oh sudah pernah dapat. Tapi masyarakat kan lihatnya dibiarkan sih sama pemerintah. Iya, Padahal betul, kita sudah tangani. Hanya kan ya sehebat-hebatnya pemerintah menangani, ya paling segitu-gitu aja. Iya, Biar kita sudah apa namanya? Kita sudah tolong, kita sudah asramakan, kita sudah bersihkan, kita sudah kembalikan ke orang tuanya atau keluarganya, terus kita sudah kasih bantuan. Begitu habis itu bantuannya lagi kan, dia kembali lagi. Iya, Ya, betul. akhirnya pada saat ada masyarakat yang lihat seperti itu kondisinya, lagi-lagi pemerintah yang disalahkan. Iya. Kalau tidak pernah disentuh, tidak pernah. Iya, betul sekali, betul. Pak. Dengan itu pasang telingamu itu tuh kau. biasa sambulan ono Pak Husni, laku tuh di sana kopisan di lampu merah sana, laku tuh dorong gol teh. Kopi lagi berdiri di sana di lampu merah sana. Mudah-mudahan saya Angkat tidak saja dapat dia, di Pak. dalam. Angkat saja ini. Tandai saya mukanya Pak. Masih sehat, segar jasmani dan rohaninya. Wah, Hei, mau kurang beli bukan jualan kayak alasannya Pak banyak anaknya. Iya. Ya. Makanya KB, Bu. Hah, KB. KB kok. Dua anak KB cukup. kok. Jangan. Jangan. Dilarang. Yang penting tidak dikasih kerja juga anak-anaknya di lapangan kan? Jangan di sekolah itu, Pak. Oh iya, kalau memang dia sekolah anaknya, silakan datang ke kantor kami bantu buatkan kartu kesehatannya. Kalau misalnya kita tidak minta-minta ya, Iya, Pak. ibu sakit, anaknya sakit, ada nanti surat yang bisa dipakai berobat biar gratis. Tapi berhenti di lampu merah. Pak, pertanyaan bercanda nih Pak. Kalau gepeng lagi beli lampu merah, terus tiba-tiba ditemukan mati, Pak, pada Pancasila Harja itu atau tidak, Pak? Sudah beberapa, ada 2 kasus. Kemarin di tahun 2022 ada di lampu merahnya ada Swalayan. Iya, yang iya. orang tua meninggal itu. Iya, Pak, iya. Pengemis Iya, Pak. itu kita bantu. Kita punya tenaga-tenaga di lapangan namanya Puskesos, Peksos, TKSK sama PKH serta Tagana. Jadi teman-teman relawan sosial ini yang dapat berdasarkan laporan masyarakat kita urus. Kita kebumikan, kita mandikan, kita cari keluarganya. Kalau kita tidak dapat keluarganya, kita bikinkan identitas baru melalui catatan sipil, dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat bahwa memang betul warganya itu RT RW. Nah, kalau yang meninggal begitu kita urus sampai pemakamannya. Begitu ya? Iya, kita tidak lepas, namanya manusia kan saudara-saudara kita. Hanya mereka kurang beruntung saja. Oh, berarti Pak, rata-rata pengemis yang ada di Kendari itu punya KTP enggak, Pak? Ada yang punya, ada yang tidak. Yang tidak itu kita lihat dulu. Kalau anak-anak pasti tidak ada KTP-nya. Iya, yang sudah 0 sampai dewasa. 17 tahun itu tidak ada KTP-nya. Makanya kalau anak-anak yang kita dapat itu kita tanya mana orang tuanya. Iya. Bagaimana orang mau datang orang tuanya kalau kita tidak tangkap, kita bawa dulu di rumah singgah, singgah. datang orang tuanya jemput, baru kita identifikasi, oh warga kota, oh bukan warga kota, oh warga kota tapi belum pernah ada orang terima bantuan, oh bu KTP-nya bi sama kartu keluarganya, Iya. besok datang lagi di sini nah kita bikinkan media surat untuk dia urus dokumen untuk menerima bantuan, karena kan bantuan itu tidak hari ini diusul hari ini keluar enggak. Oh. Hari ini diusul dulu, masuk di dalam daftar namanya DTKS di pusat, nanti setelah terdaftar pusat yang kasih turun. Tapi insya Allah dapat itu, Pak. Insya Allah dapat. Insya Allah Dan dapat. hampir 100% dapat. Begitu. Iya. Maka jadi terus misalnya gepeng. Oh jangan, bikin susah juga kita. Iya, betul. Kasih capek pemerintah kau Iya. itu. Enggak apa-apa. Banyak pekerjaan di Itu Kendari dia, Heno. tidak kayak dulu. Iya.
Masih bisa bertanya nih Pak Ustaz? Ya, silakan. Nggak capek nih? Nggak capek. Asik. Kenapa kuliah saya? Nah, Kenapa? Kamu bertanya lagi? Kamu kasih berhenti saya. Hei, ada etikanya ke orang. ini saya curiga kau ini pura-pura Biar saja cepat kau anu, orang. acting kau jadi gepeng. Jangan sampai rumahmu bertingkat tuh di kampung. Kau tahu? Gara-gara sama ngemis, banyak mi tanahku. Banyak mi rumahku, 2 rumah. Karena ngemis tahu. Nah, ini yang menarik ini. Jadi beberapa bulan kemarin Iya, itu iya. kita nonton di media TV. Itu di Jawa Timur bukan hanya satu kasus, ada ibu-ibu pengemis. Dia mengemis sudah lebih dari 15 tahun. Homa. Dia ditangkap dengan Satpol PP, begitu digeledah tasnya, didapat buku rekening 3 dengan cek senilai 1,5 miliar. Coba bayangkan. Curiga ini Coba curiga. bayangkan. Oh, bahaya. Jadi ini jadi fenomena yang menarik. Kenapa mengemis itu menjanjikan? Bayangkan saja kita di Kota Kendari ya. Berdiri saja dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kalau uang 200-300 ribu udah dapat satu orang loh. Kalau dia bawa anaknya 2-3 orang dengan suaminya, jadi kalau dalam 1 bulan uang 9 juta sedikit. Oh, tidak lama sama ngemis juga saya. Oh jangan, kita tangkap di sosial. Seajar. Iya, jadi sebenarnya begini. Kita punya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 itu tentang eksploitasi, di mana di pasal 761 itu setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Jadi kapan ada yang bawa anaknya atau melakukan aktivitas itu akan dikenakan pidana. Dan ancaman hukumannya itu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 761 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Jadi ini pemerintah tidak main-main, Pak. Dan diturunkan di Perda kita peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, barang siapa yang melakukan aktivitas meminta atau menerima baik yang gepeng atau yang memberi kepada kita di masyarakat, itu akan dikenakan pidana 6 bulan penjara, denda 50 juta rupiah. Jadi jangan main-main. Jadi kalau memang seperti yang ibu bilang ini, saya mau menggepeng saja terus, enaknya, itu bisa kita kenakan sanksi. Padahal baru tadi saya kasih dia 200 ribu Pak, dan saya kasihan. Waduh. Jangan dikasihan. Masih ada tempat-tempat yang perlu dikasihan. Ada panti, ada lansia kita. Ada lansia-lansia kita yang umur 60 tahun ke atas itu yang sudah tidak ada keluarganya, kasihan. Itu mereka disalurkan di mana mereka itu? Ada pantinya menuju bandara sana. Panti Minaula yang sebelah kiri itu sebelum sebelum permandian itu. Sudah. Sesudah ya? Iya, sesudah di sebelah kiri itu. Tapi kalau umur begini tidak bisa kan dikasih masuk saya di panti. Tidak Daripada bisa dia dikasih mengemis. masuk di panti, tapi dia bisa diusul untuk menerima bantuan karena dia masuk kategori keluarga tidak mampu. Oh, dia itu nairo hasna Itu diri bisa mengemis mempasai. karena tidak pernah dapat bantuan, kasihan Pak. Datang di kantor, Bu. Datang di kantor bawa kartu keluarganya sama KTP-nya, tapi warga kota tuh, Bu. Iya. Kalau warga kota tinggal di mana? Labibia dia. Di Labibia. Nanti minta surat keterangan tidak mampu di kelurahannya, datang bawa di kantor, silakan ke dinas sosial, kami akan fasilitasi, Bu. Oh, begitu. Diusulkan untuk menerima Kalau bantuan. seperti saya ini di luar kota, bagian WIPA saya tidak bisa. Kita bicara per wilayah, Bu. Oh, per wilayah. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya di wilayahnya Ibu itu masuk kabupaten apa? Konsel atau Konawe? Kabupaten. Saya potong dulu Pak, maaf. Ros, ini sangkutannya tentang gepeng. Kok mau jadi gepeng dulu baru didata? Bantuan. Dia mau minta bantuan juga. Bantuan Abdil, kini pulang ke Temalu Gepeng. Iya, jadi ini bantuan tidak hanya diperuntukkan untuk gepeng. Jadi semua yang berkategori tidak mampu, masyarakat Indonesia yang tidak mampu itu bisa mengakses bantuan itu. Cocok, karena semua kasih banyak kasihan. Tapi ada standarnya, ada standar. Oh, ada standar. Aduh. Standarnya itu apa itu Pak? Dia atapnya rubiah Apa tuh? rumahnya, Iya, rumahnya rubiah. lantainya lantai tanah, tidak ada kamar mandinya, terus dia makan daging itu 1 bulan 1 kali, Saya kasih 1 tahun 1 kali. terus dia punya penghasilan itu di bawah rata-rata. Tapi kalau Makan daging tergantung acara. Tunggu. Ini Ros kok minta bantuan bentukannya apa?
Aku mau jadi jadi kalau si Hasna kan dapat bantuan memang dia gepeng Pak ya. Dela pengemis. Iya. Terus kamu bantuan apa? Dia bantuan kios. Bukan bantuan kios. Apa, Pak Le? Betul sabot-sabot aku mesti lurah. Menaiki. Saya memang Iya. suamiku kesen cuman kuli bangunan. Tapi masih kerja. Kerja. Kalau Mau boleh jadi bisa orang itu kaya. Abdi. Mungkin bukan di dinas sosial nanti. Iya, Nanti peruntukannya lain lagi, ya, Pak. Ke UMKM nanti. Iya. Ada repot. Aduh. Biasa ini seajar kok. Ya seru nih, Pak. Terus bagaimana itu yang di lampu merah, yang kadang kita lihat orang jual-jual apa, mengatasnamakan masjid, apa gitu, minta sumbangan, Panti, ya? panti atau apa? Ya. Oh iya, kayak Betul betul. di rumah-rumah itu. Ya itu saya bilang tadi, dicek dulu. Jadi kalau yang di lampu merah itu jangan nih, pasti bohong. Tapi mereka sering bawa anunya itu. Dan modalnya itu kan gerdos aku. Iya. Sama selebaran. Terus ditulis di gerdosnya itu panti asuhan bla bla bla. Nah, modalnya hanya ya mau ikhlas, yang mau kasih saja kan orang tidak memaksa alasannya. iya. Yang mau kasih, kalau saya sebaiknya jangan. Kalau memang mau membantu ke panti, masih banyak kita punya panti-panti yang memang butuh sentuhan. Iya, terus bagaimana itu Pak yang seumuran kayak lansia-lansia itu Pak? Iya, kalau ada di lansia misalnya di wilayahnya kita tuh, Iya. dengan catatan dia bukan pensiunan pegawai, dia bukan pensiunan tentara atau polisi. Dan ada juga silakan nih. usul ke kita, memang warga kurang mampu, terus dia lansia juga, usul ke kita, kita akan berikan bantuan. Nah ini, alhamdulillah mulai hari ini Iya. kita akan penyaluran bantuan BLT lansia senilai 1 juta rupiah per orang, sebanyak 500 orang. Kau Nanti belum diusul dulu. lansia, masih umur berapa? Opi pernah umurmu? Sebenarnya saya sudah tua misalnya. Lansia itu kategorinya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Kau 29. Kalau ibu ini bisa diusul nanti BPNT. Yang penting betul-betul warga kota dan kategori miskin. Iya. Dan punya KTP ya Pak Iya, ya? berwarga kota. Iya, berdomisili di Kendari. Berdomisili. Iya. Oh, mah aku tuh politik kayak Kendari. Sama di Kendari saya. Tapi juga. Susah saya mendapat masalah saya. Tapi penyakit. memang Pak ya, kalau berbicara masalah gepeng, apalagi kota besar, wah memang susah untuk dihilangkan tidak ada Pak ya. habisnya. Tidak ada habisnya Pak ya. Hilang satu tumbuh seribu. Iya, betul. tidak dilahirkan, muncul sendiri. Saya ada pengalaman. Jadi saya pernah ke kota nggak saya sebut besarnya, kota kecil. Jadi saya dilarang, kan biasa naik taksi, dilarang kan biasa di lampu merah gepeng. Saya dilarang sama sepupu saya untuk membuka kaca karena ada kasus itu ketarik cincinnya, HP-nya, kadang juga tangan Iya, terpotong. iya. Cocok dia Nah, bilang itu tadi. kota-kota besar sudah mulai ekstrim Iya, seperti iya, itu Pak, ya. kan. Iya. Nah kita juga itu sudah mulai seperti itu dengan bermunculnya anak-anak pang ini kan. Oh. Iya, jadi makanya begitu kita fenomena di Kendari kan ini di lampu merah awal-awalnya itu anak-anak ngelem dulu. Lem-lem box. Iya, lem ya? box itu kan. Oh. Nah, kita tangkapi, kita langsung bawa ke kantor polisi, ditindaki. Nah, fenomena yang muncul sekarang ini kan pengemis dengan dalih jual tisu, sapu mobilnya orang. Iya, itu biasa, Pak. Terus ada ibu-ibu yang jual kerupuk, Yang jual kaca, komoceng, jual terus komoceng, aksesoris mobil. Iya. Kan? Nah, itu awalnya. Nah, makin hari makin kesini itu muncullah mohon maaf ya, pengemis, gelandangan yang hanya duduk-duduk di trotoar. Iya, iya, Pak. Minta-minta kalau lampu merah. Kita ilustrasikan saja, satu orang yang kasih 5.000 satu kali lampu merah itu kurang lebih 90 detik. Iya, iya. Jadi kalau setiap lampu merah dari pagi, orang bisa dapat uang itu 300 lebih. Dia kalah gaji kulit. Ya kalah kita ini. Dia kan lagi pegawai di sana. Iya. Kalau gepeng yang minta maaf ya, gepeng yang basicnya itu tunanetra itu bagaimana itu Pak? Ada juga, ada 2 orang itu kita sudah panggil dan sudah asesmen dia. Kebetulan kita kan punya lembaga pertuni itu yang mengkhususkan untuk orang-orang yang disabilitas, yang punya kekurangan seperti buta atau lain-lain kan. Nah kebetulan ada salah satu gepeng kita yang buta itu kita sudah cross check dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi dia, sesekali aja muncul itu dia termasuk penerima bantuan juga. Oh iya. Ada yang lagi mau ditanyakan sebelum Pak Husni pulang? Itu ini? Pak, bagaimana caranya kita bisa bedakan itu pedangan asongan di lampu merah
Mana yang betul-betul menjual, mana yang betul-betul cuma sekedar modus. Yang namanya dibedakan itu tidak bisa dibedakan. Tapi kalau dia berdagang di lampu merah pasti ini palsu. Sudah dari tadi dia bilang, yang namanya di lampu Kalau merah itu berdagang ya Sepatu ada perbedaan. Iya. Itu kan salah satu upaya mereka kira-kira bagaimana apa yang saya mau bikin ini supaya saya dikasihani daripada saya bikin minta-minta selebih saya menjual. Iya. Nah itu juga mereka itu kan bukan barangnya sendiri, anunya orang yang dititip. Itu Bapak Nah ini bilang yang tadi tidak bisa modus. kita buktikan juga. Tapi kan memang Pak, pada kenyataannya memang banyak juga yang pedagang-pedagang asongan yang jual-jual di lampu merah itu Iya. betul-betul memang real dia penjual itu dan bukan gepeng. Iya, Gitu, tapi gitu, Pak. kan begini, dia tempatnya yang salah. Tempatnya yang salah, Abi. Lampu merah. Iya betul. Kalau dia mau menjual jangan di situ, banyak kok di pasar. Iya. Di mana? Tidak tuh lalu Tidak, dia kok. maksudnya kan Pak Inan. yang asongan itu yang Saya tahu, Abi. Yang aksesoris itu kan? Iya enggak, yang kayak Abi. jual-jual rokok minuman yang Iya. dibawa-bawa gitu. Abi, yang namanya lampu merah itu dilarang. Sabar, dilarang. sabar. Di lampu merah itu kan tempatnya banyak kendaraan berhenti. Terus kalau sudah hijau dia jalan. Kalau dibiarkan juga dorong begitu kan berbahaya buat mereka. Terus mengganggu juga kenyamanan pengguna jalan. Jadi apapun jenisnya kalau melakukan aktivitas di lampu merah itu tidak boleh. Tetap sama. Paham? Apapun alasannya Apapun alasannya. tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau memang dia mau menjual dengan dalih dia menjual betul Pak, dia jual rokok, dia jual minuman, dia jual minuman dingin apa, ya janganlah di lampu merah. Cari di tempat Ada lain. di pasar. Kalau pengamen itu Pak Husni kira-kira gimana? Iya, tetap sama. Status semua apapun jenisnya Sama kita juga. tangkap. Iya. Jadi boleh mungkin Pak, Bapak berikan himbauan untuk ke semua masyarakat melalui dari TV, entah itu Iya. dari penonton toh, Iya. supaya dia bisa tahu bahwa ketika kita memberikan uang kepada pengemis itu ternyata ada dendanya juga. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, betul. Jadi Kamera. pada kesempatan hari ini Di sini Pak. kami dari Dinas Sosial Kota Kendari menghimbau kepada seluruh masyarakat kota baik yang menetap ataupun yang datang ke kota kami untuk stop memberi kepada pengemis, pengamen, gelandangan, penjual tisu, penjual kerupuk, yang mengatasnamakan panti di lampu-lampu merah. Karena semakin kita sering memberi itu semakin menjamur mereka. Tapi kalau kita sudah berhenti memberi, itu mereka akan hilang sendiri. Ya. Makanya kami menghimbau stop memberi. Iya Pak. Kalau mau memberi silahkan datang ke tempat-tempat yang memang sudah ada dan terdaftar di kami di Dinas Sosial. Apapun jenisnya itu kami ada. Ada lembaga sosial lansia khusus orang tua, ada yatim piatu, ada disabilitas, ada hafiz Quran dan lain-lain. Lengkap. Kalau memang tidak bisa datang ke Dinas Sosial, langsung saja ke masjid-masjid atau rumah ibadah. Dengar itu Kak Asna, boleh Pak kasih himbauan juga untuk Kak Asna supaya sadar, ada kesadaran Iya, diri. jadi jangan menganggap bahwa pekerjaan di lampu merah itu menguntungkan. Memang, tapi itu kan sudah mulai mengganggu. Memang terjadi pro dan kontra di masyarakat kita, kasihan apa. Iya, Tapi kalau betul. pada kenyataannya yang terjadi fenomena akhir-akhir ini seperti yang saya contohkan di Surabaya itu, kita tidak sadar. Kita kasih terus. Nah, orang pintar mengumpul, akhirnya dia lebih hebat daripada kita. Iya, betul. Dan kita budayakan juga mereka untuk tetap berada di lampu merah untuk mengemis. Sebaiknya berhenti. Seperti ibu ini, carilah pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira apa yang bisa dilakukan. Banyak kok kita sekarang ada rumah makan, ada hotel, ada kantor. Banyak. Baru fisiknya masih sehat. Betul itu, Jangan Pak. dibuat bahwa saya tidak mampu. Dengar Daripada aku jadi Pak. gepeng, mending aku jadi Iya. ART. Begini, maaf ini Pak, bolehkah kita praktekkan caranya tak mengemis? Saya penasaran dari tadi duduk terus di sini. Oh, dia mau tahu. Iya, coba. Jadi dia kalah pemain sinetron ini Bagaimana kita pengemis? Bagaimana cara itu pengemis Pak? Coba versi anu di Hasna, coba pemirsa yang di rumah kita lihat. Aduh, saya ini. Pak sumbangannya Pak. Aduh, masih kurang. Aduh, masih kurang. bagus. Begini saya kerja, saya yang kerja. Oh, Tolong membelu dulu. Begini saya kerja. Membelu dulu Asna. Sumbangannya Pak.
cara ruang robe pases. Jadi memang kalau kita masyarakat namanya manusia yang punya hati nurani pasti kasihan. Iya. Pasti kasihan. Pasti. Tapi lagi-lagi kami mengimbau janganlah, karena makin kita sering kasih, Saya pakai ini. makin banyak itu. Ini kita baru mulai ini, Iya. baru kurang lebih 1 tahun terakhir. Iya. Kalau kita masyarakat Kota Kendari yang sering kasih, itu akan makin menjamur. Iya. Tapi kalau kita masyarakat Kota Kendari yang sudah tidak kasih, pasti hilang sendiri. Iya, Sekian Pak. dari kami. Oke, Iya.